Waktu kecil, mungkin kamu pernah dengar sound effect yang kayak lagi di kutub utara gitu ada nah suara angin di luar sekarang kayak begitu. Selamat pagi teman-teman, hari yang dingin. Tadi aku lihat suhunya tuh sampai 3 derajat Celcius. Tapi tenang aja, ini semua akan berakhir karena mulai tahun depan, bulan Maret, aku bakal pindah ke Jakarta. Jadi nggak kerasa teman-teman, aku sekarang udah semester 7 dan ini udah masuk sekitar 6 minggu terakhir dari perkuliahanku. Terus habis itu, puff, selesai sudah kelas-kelas dan tinggal nunggu tanggal wisuda aja. Tapi anyway, kemarin tuh aku dari Jakarta. Jadi aku kemarin libur ngabisin waktu sekitar sebulan di Jakarta. Dan aku bener-bener ngerasa itu adalah salah satu momen terbaik di hidupku. Pasti ini datang dari keputusan yang, atau POV yang privilege juga ya. Karena tentu aja kayak pekerjaanku yang berhadapan dengan publik. Dan kalau kita bekerja berhadapan dengan publik, Jakarta itu jadi pusatnya orang-orang bertemu dan berkoneksi. Tapi selain dari itu, menurutku juga Jakarta tuh sangat-sangat inspiratif sebagai kota. Kayak aku ngelihat banyak banget orang yang berambisi dari bidang A sampai Z. Dan ketika aku di sana, aku jadi kayak kebangkit rasa-rasa ambisi atau aku jadi tahu-tahu pengen mencapai lebih banyak hal lagi. Nanti aku bakal coba ceritain lebih lanjut. Hari ini kayaknya bakal cukup sibuk, jadi aku mau ngopi dulu. Aku pakai kopi sasetan gitu aja, kayak misalnya ini dari Max Value. Kemarin tuh aku sempet pengen beli yang grinder kopi gitu, cuma akhir-akhir ini aku pindah-pindah melulu kan. Gimana coba barang-barangku kalau misalnya nge-keep terlalu banyak di sini? Salah satu alasannya aku suka bikin kopi gini adalah karena dia ngebikin semacam sense of routinity atau rutinitas di setiap hari kita. Kan banyak dari kita ya yang misalnya bangun terus bingung habis bangun itu mau ngapain. Kalau misalnya kita punya rutinitas, kita jadi nggak harus mikir 2 kali gitu. Jadi daripada doom scrolling di HP sejam 2 jam di atas kasur, kita bisa bangun terus bikin kopi atau bikin sarapan dan memulai hari kita di titik yang bagus. Karena kemarin tuh aku nyari tempat yang deket sama Gelora Bung Karno. Nah itu salah satu hal yang aku suka selama di Jakarta. Jadi kemarin tuh pas aku di Jakarta, aku ngebikin peta coffee shop. Nah, kurang lebih kayak gini. Kebanyakan sih masih di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ya. Tapi seru banget loh. Walaupun aku nggak punya kantor fisik, aku bisa pergi ke cafe, terus lihat orang-orang yang kerja di SCBD gitu, meeting dan semacamnya. Kayak berada di vibes itu kayak nge-reinforce identitas. Kayak, oh my god, aku dikelilingi sama orang-orang yang kerja keras. Aku juga harus kerja keras dong. Nah, vibes itu aku dapet banget di Jakarta yang sulit banget ku dapetin di kota lain. Aku rasa Jakarta itu salah satu dari sedikit tempat yang bisa mengaktifkan diri. Kalau orang bule mungkin berangkatnya ke New York, tapi kalau orang Indonesia, kemana lagi kalau bukan ke Jakarta? Kita baru aja dapet bill listrik. Perasaan aku baru bayar minggu lalu, tapi udah datang lagi. 2068 yen, sekitar 200 ribuan. $68 more, right? Ini harinya bener-bener indah ya menurutku. Oh my god, guys. Sebenarnya tuh dulu aku penggemar berat Bandung, kayak aku mikir kalau misalnya pensiun bakal pengen di Bandung. Tapi di awal umur 20-an ini, aku ngerasa ngelihat hiruk pikuk kota Jakarta itu ngebangkitin ambisi yang sebelumnya aku pikir udah padam dalam diriku. Kemarin aja aku cuma 3 mingguan doang di Jakarta, tapi bisa ketemu orang mulai dari Leonardo Edwin sampai Pak Tom Lembong, karena semua orang berkumpulnya di situ. Tiap 3 orang yang aku ketemui pasti aja mereka entah lagi nulis buku, lagi pengen ngebuka bisnis baru, lagi coba naik tangga dalam corporate. Aku lagi ada di fase hidup yang butuh dorongan dan inspirasi kayak begitu. Makanya untuk fase hidup ini aku ngerasa kayaknya aku bakal lebih cocok di Jakarta daripada di Bandung. Terus juga kayak misalnya run clubs-nya. Di Jakarta tuh banyak banget yang bagus-bagus. Ada Gelora Bung Karno, tempat-tempat latihan, pelatih-pelatih yang oke. Ongkos hidupnya lebih tinggi, tapi apa yang didapetin juga lumayan sepadan. Terus ini ya, sekadar info. Pengeluaranku di Jakarta lebih gede
daripada pengeluaranku selama di Jepang. Oke, mungkin biaya sewa lebih mahal di Jepang untuk ukuran unit yang sama. Tapi di Jakarta, biaya pergaulannya itu tinggi banget. Sehari bisa ngopi sekali 2 kali, itu aja udah, katakan kita ambil 200.000 ya, udah beli kopi sama beli kue-kuehnya. Berarti sebulan 200.000 kali 30, 6 juta buat biaya pergaulan aja. Belum yang makan di mallnya dan semacamnya. Makanya selama di Jakarta, pengeluaranku lebih tinggi karena biaya pergaulannya juga lebih wadaw gitu. Nggak muat guys, nggak muat. Aku tuh mau taruh kalian di dalam situ sebenarnya, tapi nggak muat. Kemarin tuh aku lihat kayak pelari yang dia tuh makan suplemen ini terus, suplemen zat besi, dan katanya ini tuh ngebantu buat performa larinya. Maklum lah guys, di umur segini mainnya ke section suplemen. Aku kayaknya jadi ngambil yang iron sama yang vitamin C. Ini masing-masing isinya ada 200 tablet. Jadi kalau kita lihat harganya 1.600 sama 1.500, buat dua ini worth it lah ya harusnya. Total bill hari ini sampai 6143 yen ya, itu sekitar 700 ribuan rupiah. Tapi ini nggak apa-apa, karena ya hari ini aku beli sesuatu yang buat bulanan juga, kayak ya suplemen ini sama sampo misalnya. Tapi kalau misalnya mingguan tuh biasanya aku keluar kayak sekitar 300 ribu, 400 ribuan buat makan 3 hari sampai seminggu. Aku makan pisang sekarang karena di luar tuh dingin banget. Aku masih suka lari pas dingin. Tapi kalau misalnya dingin banget tuh bawaannya pengen ngedumel aja. Dan pasti kalau kayak gini anginnya tuh nusuk ke kulit. Tapi kita kan tim no excuses ya, jadi bakal tetap keluar dong. Nah aku masih ngerasa agak nyeri-nyeri di bagian hamstring karena aku habis strength training 2 hari yang lalu. Cuma belum hilang gitu loh efek capeknya. Dan jujur aku agak gugup ya, soalnya setahun ini tuh aku udah 2 kali cedera dan aku kayak udah nggak mau lagi lah. Oh my god, 10 kilo selesai guys. Nah sekarang aku bakal ngerjain salah satu writing assignmentku. Dan aku bukan orang yang selalu ngerjain tugas-tugas tuh pas dikasih. Tapi aku ngeliatin dulu ini tugasnya kira-kira bisa dimuat di mana di minggu itu. Dan kadang tuh ada beberapa tugas yang menurutku formalitas banget. Kayak misalnya kelasnya sangat gede nih, ada 200 orang. Terus aku tahu profesornya nggak bakal ngecek satu persatu dan ngasih feedback. Jadi untuk tugas-tugas kayak gini, dimana aku tahu stakes-nya nggak setinggi tugas-tugas yang personal. Misalnya aku bisa agak nunda-nunda atau ngerjain di hari H kayak sekarang. Tapi tugas-tugas yang punya impact serius, dapat feedback yang lebih personal, nah itu biasanya aku lebih hati-hati dan make sure planningnya itu dari jauh hari. Dan ini aku baru ngepost reel tadi tentang biaya hidup di Jakarta, yang dimana aku bilang aku ngeluarin uang lebih banyak di Jakarta daripada di Jepang. Terus dapat beberapa komen yang menarik, dan intinya ada yang bilang ya mungkin kalau misalnya aku udah tinggal di Jakarta, aku mainnya nggak bakal sebanyak itu. Dan aku setuju sama komen itu. Mungkin alasan kenapa aku banyak ngeluarin uang di Jakarta adalah karena aku pengen coba semuanya. Kayak coffee shop itu sehari aku bisa datang 2 atau 3 karena ya aku punya waktu 3 mingguan doang waktu itu. Tapi kalau misalnya aku tinggal, aku rasa mungkin ya sekali 2 kali seminggu mungkin ya kalau mau nyoba-nyobain coffee shop. Buat coffee harian mungkin kayak Indomaret Point dan semacamnya itu aku suka banget. Jadi kayaknya biaya hidupnya nggak setinggi itu. Cuma berdasarkan data yang aku punya saat ini, waktu di Jakarta kemarin, biaya pergaulannya emang tinggi. Karena ya satu lagi ya, mungkin konteks pekerjaanku kan di content dan berhadapan sama publik. Harus selalu collab, ketemu-ketemu orang, dan cara yang paling proper biasanya adalah ya dengan ajak ngobrol, dengan kopi atau makan. Nah itu yang bikin mahal. Tapi ya rasionalisasinya adalah kadang dari kita ngeluarin uang buat nongkrong itu, kalau nongkrongnya produktif, temen yang bener, itu bisa outputnya berkali-kali lipat. Kayak misalnya banyak banget kan dealsku tuh yang dibuat pas lagi ngobrol di atas makanan atau di atas kopi, bukan pas kirim email. Mungkin salah satu catatanku kalau misalnya mau tinggal di Jakarta itu adalah kemungkinan besar jalur pekerjaan konvensional udah ketutup. Karena untuk bisa berkompetisi di Jakarta, kita tuh harus berdarah-darah banget. Tadi mungkin aku udah ceritain ya, aku ikut program Young Leaders for Indonesia dari McKinsey & Co. Isinya tuh orang-orang yang sangat-sangat berprestasi dari universitas-universitas top di Indonesia. Pengalaman magangnya udah banyak banget, lombanya, prestasinya banyak banget. Dan selama 4 tahun ke belakang ini, aku bikin portfolio yang sangat-sangat berbeda dari mereka. Aku yakin kalau misalnya mereka daftar buat kerja, walaupun susah ya, tetap, tapi pasti mereka ada di posisi yang sangat-sangat diuntungkan
menguntungkan karena portfolio tersebut. Sedangkan kalau aku bikin portfolio yang mungkin lebih menguntungkan kalau misalnya dipakai untuk punya karir sebagai thought leader gitu. Kalau misalnya mau di Jakarta, kemungkinan besar aku harus mikir cara gimana aku bisa embrace kenyataan sebagai public figure itu. Jadi aku udah berpikir tentang banyak banget project sebenarnya, kayak ide-ideku selama di Jakarta tuh lancar banget. Aku lebih banyak kolaborasi sama creators dan public figures lain. Aku ketemu banyak banget orang-orang yang senang sama bisnis kan. Jadi aku kayak punya ide sana dan sini. Kalau misalnya aku bayangin kehidupanku di Jakarta itu bakal jadi kehidupan yang penuh dengan risk taking atau pengambilan resiko. Ini adalah crossroads atau persimpangan yang sangat-sangat menarik di hidupku. Aku nggak sabar ngelihat apa yang akan terjadi sekitar setahun dari sekarang. Semoga aku bisa ngelihat ke masa-masa ini dan berkata, oh, ternyata ini maksudnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.